Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Bertemu lagi dengan Pak Basir di mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab 2. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum tajwid idhar syafawi. Nah, anak-anakku sudah belajar idhar syafawi. Ya, kemarin hurufnya ada berapa? Yaitu ada 26. Intinya idhar syafawi itu apabila ada mem mati atau mem sukun ketemu dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, itu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas yaitu pembahasan dalam surat Al-Bayyinah, yaitu ikhlas dalam beribadah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ayatnya, Pak Basir ingin menyinggung sedikit bahwasannya ya, kemarin ikhlas itu berasal dari kata kholaso. Jadi kalau anakku kok berbuat kebaikan apapun, membantu temannya, membantu tetangganya, saudaranya, ya, tanda ikhlas itu kalau kita tidak mengungkit-ungkit atau menghitung-hitung berapa bantuan yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan membahas surat Al-Bayyinah. Ya, ada yang tahu apa arti dari surat Al-Bayyinah sebelum kita bahas isi kandungannya? Ya, surat Al-Bayyinah itu berarti bukti. Ya, Al-Bayyinah itu bermakna bukti. Nah, surat ini termasuk surat Makiyah. Ciri surat Makiyah ada yang tahu? Ya, setidaknya ciri-cirinya ada diturunkan di kota Mekah, kemudian turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu bagian dari ciri-ciri dari surat Al-Makiyah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ikhlas dalam beribadah di dalam Quran surat Al-Bayyinah. Nah, karena surat Al-Bayyinah itu ayatnya 1 sampai berapa? Sampai 8. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ayat 1 sampai 3. Pak Basir bacakan sambil aku lihat di layarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas 3 ayat. Ya, ayat 1 sampai 3 dalam surat Al-Bayyinah. Kita bahas satu-satu artinya dan nanti kandungan ayat 1 sampai 3. Ayat yang pertama artinya lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ya, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka yaitu bukti yang nyata. Nah, apa yang dimaksud bukti yang nyata? Kemudian Allah jelaskan dalam ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu buktinya adalah seorang rasul dari Allah, yaitu adalah Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini yang dimaksud adalah rasul utusan Allah yaitu Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Jadi suhuf itu sebenarnya lembaran. Jadi Al-Quran itu berasal dari lembaran-lembaran yang suci atau suhuf. Jadi makna lain dari Al-Quran itu ya suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Nah, inilah yang kemudian
dilanjutkan dalam ayat 3, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus ya atau yang benar. Nah, maksudnya apa? Nah, ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan bahwasanya ya, dulu orang-orang kafir dan orang-orang ahli kitab ya, kemudian orang-orang musyrik ya, mereka itu tidak akan pernah meninggalkan agama mereka atau agama nenek moyang mereka sebelum mereka menerima atau datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi mereka itu sifat orang yang kaku ya, tidak mau meninggalkan agama mereka sampai datang penjelasan yang benar-benar jelas atau bukti yang nyata. Nah, makanya Allah turunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui Al-Quran itu adalah penyempurna ya, merangkum semua dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Maka dari kandungan ini kita lanjut dari terjemahan 3 ayat ini. Kandungan yang bisa kita ambil yang pertama adalah ya, orang-orang kafir. Nah, saat itu karena ayat ini turun di Mekah, maka orang-orang kafir Mekah maupun di luar Mekah itu tetap memegang teguh agama nenek moyang mereka. Ya, tadi dijelaskan. Sampai Allah memberikan bukti tadi melalui Nabi Muhammad. Nah, dalam ayat ini juga Allah menjelaskan ada makna dari orang kafir. Ya, kalau orang musyrik itu ya orang yang menyekutukan Allah. Tapi orang yang kafir itu adalah orang yang menolak. Jadi kafir itu berasal dari kafaro atau terhalang. Nah, maknanya adalah orang yang menolak, kemudian tidak percaya dan tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi orang kafir itu agak kaku ya. Dia menghalangi dirinya dari kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kalau aku kok sering mendengar kata kafir, itu sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu adalah kafir itu bahasa yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggambarkan orang yang dirinya belum menerima ajaran Islam. Jadi masih terhalang. Ada halangan untuk dia menerima kebenaran-kebenaran dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemudian Allah menunjukkan bukti melalui Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Jadi makna Al-Quran ini, Al-Quran juga bisa bermakna dalam konteks ini adalah hudan, petunjuk, ya, bukti buat mereka. Maka bayinah itu bukti, bayan, bukti yang nyata. Kemudian yang keempat, di dalam Al-Quran juga dijelaskan terdapat kitab-kitab yang lurus. Arti kitab-kitab itu adalah peraturan atau perintah. Ya. Jadi ahli kitab itu yang mengetahui tentang perintah-perintah atau peraturan-peraturan di kitab-kitab sebelumnya. Maka yang terakhir, sehingga mereka yang sebelumnya berpegang teguh agama nenek moyang, setelah muncul bukti yang dibawa Nabi Muhammad, baru mulailah mereka perlahan-lahan mempercayainya. Meskipun dalam sejarah yang mungkin anak-anakku pernah baca dalam Islam, setelah diutusnya Rasulullah, kemudian turunnya Al-Quran, itu juga masih ada orang yang melawan atau menolak dakwah beliau. Sampai ceritanya beliau dilempari batu. Sampai ada yang tidak percaya, wah itu ayat buatannya Nabi Muhammad. Nah, sampai dalam ayat surat Al-Baqarah juga dijelaskan, jadi orang ditantang untuk membikin ayat. Kalau mereka tidak percaya bahwasanya ayat itu bukan bikinan Nabi Muhammad tapi bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita bisa ambil hikmah bahwasanya Al-Quran itu ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kemudian melalui malaikat Jibril itu adalah merupakan petunjuk bagi umat Islam
ya, petunjuk buat kita dalam menjalani kehidupan kita agar kita tidak tersesat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan kita juga harus selalu menjadi muslim yang taat, ya, jangan sampai kita menjadi golongan-golongan tadi, orang musyrik, menyekutukan Allah, kemudian orang kafir, naudzubillah. Maka dengan mempelajari surat Al-Bayyinah ini nantinya kita bisa menjadi muslim yang selalu taat dalam beribadah kepada Allah. Dan nanti di ayat 4-8 kita akan membahas ciri ikhlas dalam beribadah atau kriteria kita itu termasuk umat Islam yang ikhlas dalam beribadah itu seperti apa, nanti akan kita pelajari dalam surat Al-Bayyinah ayat 4-8. Nah, ayat 1-3 ini menjadi dasar pengetahuan kita bahwasanya sebelum kita ikhlas dalam beribadah kita harus tahu dasarnya dulu. Nah, dasar-dasar Islam itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Basir jelaskan. Lebih jelasnya anak-anakku bisa baca di buku Al-Quran Hadis kelas 8 di halaman 47 sampai 51. Ya, nanti anak-anakku bisa baca yang ayat 1-3 terlebih dahulu. Nah, difahami. Dan di modul juga ada di halaman 18-19. Pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan untuk membahas kandungan ayat di surat Al-Bayyinah 4-8. Selamat mempelajari, ya, membaca bukunya. Anak-anakku jangan sampai malas untuk membaca, ya. Dan dibaca juga terjemahan dari surat Al-Bayyinah. Nah, setelah menonton video ini, anak-anakku silakan tulis komentar atau pertanyaan terkait kandungan surat Al-Bayyinah ayat 1-3. Nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Nah, kurang lebih itu yang bisa Basir sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.